Selamat malam sahabat Karania, selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia. Acara Karania Wisdom ini kita adakan setiap Rabu jam 8 malam. Kali ini bersama saya sebagai host Jenti Siswanto, Namo Buddhaya. 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang tentang buku yang ada di belakang saya, yaitu Wacana Buddha Dharma yang ditulis oleh Romo Krisnanda Wijaya Mukti. Almarhum Romo Krisnanda Wijaya Mukti adalah cendekiawan Buddhis yang paling produktif di abad 21 ya. Buku-bukunya nah, di buku ini terutama dicetak ulang sebanyak 4 kali. Cetakan pertama tahun berapa ya? Sebentar saya cek dulu. Cetakan pertama Maret 2003 diterbitkan oleh Yayasan Dharma Pembangunan. Cetakan kedua Desember 2003 diterbitkan oleh Yayasan Dharma Pembangunan dan Ekayana Buddhist Center. Cetakan ketiga April 2006, cetakan 4 November 2010, cetakan kelima adalah Agustus 2020. Ya, ini cetakan yang diterbitkan oleh penerbit Karania. Untuk membincangkan buku ini, Karania Wisdom telah mengundang seorang narasumber. Beliau juga sahabat dari Romo Krisnanda. Beliau juga cendekiawan Buddhis, dosen di program Pascasarjana UI, dan juga dosen di STAB Nalanda. Kita undang yaitu Pak Jo Priyastana. Pak Jo Priyastana adalah salah satu co-founder dari Buddha Gym juga. Selamat malam Pak Jo. Selamat malam Bu Jenti. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabarnya? Baik Bu masa Jenti. Pandemi Sehat ini? selalu. Semoga sehat-sehat semua kita. Iya. Kesibukannya apa sekarang Pak Jo? Sekarang kesibukannya banyak di rumah, di kampung. Oh, saya dengar Pak Jo punya saung ya? Iya, iya. Di Desa Cilaku, Tenjo. Oh. Tadi ada yang telepon mau bakso katanya Agustus ini, tapi lagi pandemi begini. Pak Jo gimana? Dekat-dekat Serpong sana juga. Pak Jo gimana kesannya Pak Jo tentang buku ini, Wacana Buddha Dharma? Tentang buku ini Wacana Buddha Dharma. Tentang buku ya Buddha Dharma. Iya. Wacana ini. Ya, buku Wacana Buddha Dharma. Ini buku yang menurutnya sangat luar biasa ya dari penulisannya. Dari penulisnya ya. Bukan hanya ketebalannya saja, bertanya-tanya pada pembacanya ya. Kan membaca buku dengan 18 bab dan setiap babnya itu penuh dengan problematika. Iya. Membuat kita tuh cerdas di dalam menelusuri setiap bab itu. Tadi sebelum masuk ke isi, sepintas aja buku ini menggambarkan tentang kecerdasan dari seorang penulisnya yang menguasai Buddha Dharma secara inklusif. Secara inklusif itu jadi enggak memandang aliran mana gitu ya. Yeah. Pokoknya kita Buddhis. Dan apa yang sudah ada di Buddhism ini, baik Theravada, Mahayana maupun Tantrayana, ya kita bisa gunakan.
dan referensinya juga sangat ketat gitu. Jadi Pak Kris ini penulisnya ini punya tradisi akademik yang bagus dia. Meskipun saya membayangkan dia kan seorang dokter gitu yang lebih praktis gitu ya. Tapi dia sanggup gitu menulis dengan kaidah akademis yang sangat bagus dan dengan rujukan sumber baik dari Buddhis. Saya tahu sendiri kalau Pak Kris itu memang merujuk kepada Tripitaka itu ya, karena saya tahu dia punya Tripitaka lengkap. Dan itu kalau dari sudut Buddhisnya, karena temanya adalah wacana, jadi sebenarnya perbincangan ya terhadap berbagai macam masalah. Nah itu juga buku ini bukan sekedar buku Buddhis tok gitu ya. Ini sebenarnya Buddhis bicara tentang Buddhis secara keseluruhan utuh, dan sekaligus kalau saya membaca 18 bab itu terbagi, kalau saya memandangi bisa terbagi dua bagian besar, meskipun di bukunya itu nggak terbagi dalam dua bagian besar gitu ya. Kalau saya jadi editornya, saya bagi dalam dua bagian besar. Satu yang lebih menekankan teoritis, katakanlah ya ajaran-ajaran Buddha yang sifatnya normatif ya, doktrin teoritis. Dan bagian kedua itu yang lebih menekankan kepada aplikatifnya ke berbagai macam persoalan. Nah, di antara 18 bab itu saya ngelihat bisa terbagi dua, 9 bab, 9 bab. Meskipun ada satu bab yang di bab 6 itu bisa dimasukkan ke bagian kedua, kemudian yang bab 10 dinaikin ke bagian pertama. Tapi itu di daftar isi nggak seperti itu. Ya. Satu lagi adalah buku ini sangat penting ya. Sebenarnya maksud dari penulis kalau menurut saya, karena kan dia mengajar nih di sekolah tinggi ya, ini buku pendidikan agama Buddha untuk di universitas umum. Ini sebenarnya kebesaran kalau menurut saya. Karena kan kita tahu sendiri kalau pendidikan agama Buddha di perguruan tinggi umum itu kan terbatas kan, paling berapa jam. Dan buku ini melewati batas itu sebenarnya. Ya, kalau dari segi pembahasan dan juga dari segi ketebalan seperti kayak begitu kan. Karena dia pada awalnya ditujukan untuk pendidikan agama Buddha umum, untuk mahasiswa umum yang kuliah dan mendapat pelajaran agama Buddha, saya juga nggak heran gitu, karena kan saya juga pernah mengajar di sekolah, mengajar agama Buddha di umum juga gitu kan ya. Selalu kita kan mahasiswa kan punya latar belakang macam-macam ya. Yeah. Kalau kita ngajar agama Buddha di umum itu kan ada mahasiswa ekonomi, mungkin ada mahasiswa teknik kalau itu universitas gitu ya. Ada mahasiswa berbagai macam itu, makanya harus diberikan topik-topik Buddhism yang aplikatif itu sesuai dengan latar belakang itu mahasiswanya. Karenanya di dalam topik bagian kedua itu Pak Kris Nanda ini tepat dia memasukkan tentang sains, tentang pendidikan, ya, tentang ekonomi, malah ekonomi bergabung dengan ekologi di situ kan, tentang etos kerja, tentang kehidupan berumah tangga, yang materi-materi yang sesungguhnya itu yang diperlukan untuk mahasiswa dengan latar belakang pendidikan yang berbagai, yang latar belakang berbagai macam latar belakang pendidikan yang dia ambil gitu kan. Apa yang dibutuhkan seorang mahasiswa kedokteran misalnya kalau mengambil pendidikan agama Buddha? Ya tentunya kan ada kaitannya dengan bidang kedokteran seperti itu. Yang mungkin di sini dijelaskan tapi agak kurang sih kalau menurut saya. Kadang-kadang heran nih dokter nih. Harusnya dia harusnya bersentuhan juga dengan ilmu-ilmu biologi lah seperti kayak gitu. Tapi ada lah kalau kita mau cari di sumber-sumber yang di bagian pertama juga secara ajaran Buddha itu ada gitu. Tapi nggak secara spesifik dia menghubungkan misalnya tentang masalah biologi gitu. Itu sebenarnya menarik gitu. Apalagi dia punya latar belakang kedokteran. Kalau sains jelas kayak begitu ada saintifik di situ. Kalau pendidikan sudah jelas. Dan mahasiswa juga kan nggak semuanya harus jadi biku nantinya kan. Dia mengemban profesi dan juga hidup berumah tangga misalnya. Juga dijelaskan tentang perihal berumah tangga itu.
Saya kira ini sangat secara ide itu luar biasa gitu ya, menggabungkan antara ajaran Buddha yang inklusif. Ajaran Buddha yang inklusif itu untuk membangun serada kita, keyakinan kita. Gitu. Keyakinan gitu kan kata Buddha nggak membuta. Keyakinan yang tidak membuta, keyakinan yang mengerti kata Buddha gitu kan ya. Ya mungkin kita nggak tahu ajaran Buddha karena begitu dalam dan begitu luas, tapi setidaknya kita tahu kenapa kita yakin. Nah itu bab 1, bab 2 itu sangat penting tuh. Soal agama dan filsafat dan fenomena keberagamaan. Kalau saya membaca topik bagian 1, bagian kedua ini itu, ya agama harus dihubungkan dengan filsafat. Apalagi dalam tingkat pendidikan tinggi apapun juga, kalau menurut saya nggak harus dengan orang yang berlatar belakang filsafat. Seperti saya kan latar belakang pendidikannya filsafat gitu ya. Karena itu kan saling berkelindan gitu ya, saling berkaitan antara agama dan filsafat. Bahkan pertanyaannya juga bisa ditanyakan, apakah Buddhism itu agama atau filsafat? Nah, Pak Kris berani memasukkan itu, ya, materi filsafat, dan menghubungkan antara agama dan filsafat, dan melihat kaitan Buddhism dan filsafat. Saya sangat interesan sekali itu di bab pertama. Masuk ke bab kedua lagi tentang fenomena fenomena keagamaan. Apa sih sesungguhnya fenomena keagamaan itu? Itu belum masuk ke ritual ya, upacara. Bagian ketiga. Nah, upacara dan ritual ini juga dia memberikan catatan itu Pak Kris itu. Itu semuanya ya. Kalau dalam pandangan saya, Pak Kris ini mau mengarahkan ini loh, kita beragama yang cerdas. Kalau bahasa saya cerdas. Kenapa? Karena kita orang terdidik gitu. Orang terdidik di perguruan tinggi kan yang terdidik dan terpelajar, katanya seperti itu kan. Dengan satu kata itu aja sebenarnya udah terjadi transformasi diri terhadap kita sebagai siswa Buddha. Itu sangat, dari segi ide itu sangat luar biasa kayak begitu ya. Yang terkandung di dalam buku Buddha Dharma dan Wacana Buddha Dharma ini. Kira-kira itu dulu Bu Jenti. Luar biasa ya Pak Jo. Bisa bercerita sedikit nggak Pak Jo tentang persahabatan Pak Jo sama Pak Kris? Saya dengar itu teman debat ya dalam wacana ya. Saya menjadikan Pak Kris itu musuh. Musuh dalam bidang pemikiran. Dan saya sangat kehilangan sekali gitu kan. Sekarang saya nggak punya musuh. Semua kan sahabat, semua saudara-saudara, semua kita sahabat gitu kan. Tapi kalau saya bersahabat di bidang pemikiran, ya saya nggak begini jadinya gitu kan. Nggak bisa melihat dia jadinya kan. Paling terjadi idol kalau gitu kan. Pak Kris nggak mau seperti kayak begitu. Nah, orang yang diajak berdebat kok. Dia memang kadang-kadang otoriter. Bukan otoriter lah, kalau menurut saya ada ketegasan lah seperti kayak begitu. Karena apa? Karena dia berani mempertahankan pendapat dia. Tetapi juga dia berani sebenarnya. Kalau pendapat dia salah, bukan pendapat dia salah, menerima masukan dari orang itu berani. Dia mendengar kok gitu. Saya tahu persis. Nah, awal pertemuan saya itu, ya nggak sengaja sih ya. Itu kan waktu itu kita mahasiswa ya. Pak Kris itu kalau nggak salah udah selesai jadi ketua KMBJ ya. Lalu digantikan Pak Deki Jukanda di KMBJ. Nah, saya mendampingi Pak Deki sebenarnya waktu itu. Nah, karena saya sekolah di Sekolah Tinggi Filsafat di Arkara tahun 80-an atau 70-an akhir kayak begitu, Pak Kris kan rumahnya di sana, di Percetakan Negara. Jadi kebetulan kalau saya langsung ke kampus itu harus nambah ongkos. Jadi kadang-kadang saya kan nggak punya ongkos kan, saya turun di sekitar rumah Pak Kris. Kalau dari Grogol, dari Roxy, rumah saya naik bisnya gitu, hemat ongkos. Jadi bisa mampir di situ. Nah, ngobrol-ngobrol di situ. Terus juga saya tahu ini orang ini cerdas ya. Bukan hanya cerdas ya, tapi apa namanya itu ya? Aktif ya gitu ya. Waktu di Wihara Prasnadipa di rumah Pak Sumantri juga gitu kan. Saya masih kecil, dia udah besar. Beda jauh juga umurnya kan. Orang yang sangat
berani mengemukakan pendapat gitu ya. Nggak takut sama apapun ya. Nggak takut gitu. Itu waktu saya masih sekolah minggu, saya pernah ngikut juga yang kebaktian untuk orang tua tuh di rumah Romo Sumantri di Tanah Abang 2 itu kan, ketua MBI pertama atau apa ya itu ya. Nah setelah itu juga kan dia banyak ide-ide. Jadi sebelum ada misalnya lembaga-lembaga seperti kayak begini nih, yang sekarang kita ada, dan dia udah memikirkan itu dan sebenarnya udah membentuk kalau tidak salah ya dengan Pak Oka Dipotera itu ya waktu itu. Nah saya datangi kayak begitu ya, ngobrol-ngobrol soal itu, soal diantaranya ada lembaga dokumentasi yang saya usulkan sebelum masuk ke lembaga studi. Saya pikir Pak Dok, kita perlu lembaga informasi dulu saja, dan itu pun nggak masuk ke jurnalistik langsung ya. Kita mengkolekte clipping agama, karena kita harus menempatkan Buddhism kan dalam konteks keagamaan kan, yang kalau di koran-koran itu tentang pemikiran tentang agama itu kan, dan baru ke clipping Buddha. Nah waktu kita ngumpulkan clipping Buddha, Pak Kris tuh dukung banget loh, dia sampai berlangganan itu kan ada perusahaan clipping ya. Kalau dulu kan ada perusahaan clipping gitu ya, yang angkatan bersenjata ada, yang ini semua clipping Buddha, mimbar Buddha yang di Berita Buana di mana kita kolek gitu kan. Termasuk berita-berita agama Buddha yang masuk koran. Nah sekarang kan nggak ada nih berita Buddha masuk koran kecuali Waisak. Nih, koran juga nggak ada sekarang kan. Jadi kita terbitkan itu, kita bagi ke teman-teman. Judulnya proyeksi ya, setiap bulan. Saya bikin kata pengantarnya. Dan semua modal itu Pak Kris. Untuk memperbanyak ya, memfotokopi. Jadi saya bawa ke Grogol, saya kerja di mana itu Percetakan Negara, rumah Pak Kris. Sebelum kita bekerja di Kerajinan Dalam 16. Nah, dia kan praktek di Kerajinan Dalam 16. Yeah. Nah, ya udah saya tinggal di Kerajinan Dalam 16 jadinya. Nah, karena lebih banyak dikasih tempat di situ. Saya berdua dia waktu itu. Belum ada anak asuh ya. Itu belakangan baru muncul anak asuh, baru muncul yang di Tirat. Nah, kebetulan juga kan situasi tahun berapa itu ya? Tahun 80-an awal itu kan kalau di mahasiswa waktu zaman itu kan pada tiarap ya. Melawan terhadap Orde Baru kan situasinya pada tiarap setelah kejadian 74, 80 gitu. Jadi kita mengembangkan kelompok studi sebenarnya di Arkara, di kos-kosan lah seperti itu. Nah, ya saya mengambil tempat di kerajinan juga ada latar belakangnya waktu itu juga untuk menghindari kos-kosan itu. Karena udah mulai diincar kayak begitu kan. Masuk teman saya waktu itu kan kita membicarakan buku Pramudia Anantatur, Bumi Manusia yang masih stensilan kayak gitu, belum dicetak jadi buku, dan itu kan ditangkap gitu ya. Ada teman yang dicomot lah kayak gitu, kemudian dibebaskan juga sama itu. Nah saya menghindari itu, jadi saya menetap di rumah Pak Kris itu, di rumah Pak Kris sambil mengerjakan clipping Buddhis, proyeksi namanya, kemudian dari clipping ke lembaran berita. Contohnya di sini nggak ada. Saya tetap ada dokumentasinya. Ada lembaran berita yang seperti kayak Bedasing, seperti kayak gitu. Ya, berita-berita murni dengan modal 5W1H kalau di jurnalistik kayak begitu. Dan Pak Kris sendiri yang membiayai itu. Yang kira-kira 100 lembar dibagi-bagi, itu nanti teman juga bisa memfotokopi lagi gitu kan. Saya bawa ke Grogol, bagi-bagi lagi. Perangkonya juga, waktu zaman dulu kan seperti kayak begitu. Nah, jadi menetap di tempat Pak Kris waktu itu. Sampai akhirnya ya di tempat Pak Kris juga ada Yayasan Dharma Pembangunan yang menampung anak-anak asuh gitu ya, dari daerah seperti itu. Dan selalu kita di tempat Pak Kris itu sebenarnya sekolah itu ya. Nalanda juga waktu itu baru berdiri, jadi ada mahasiswa Nalanda yang dari daerah juga bertempat tinggal di situ. Terus juga dulu ada tokoh Buddhis yang namanya Pak Hamdani ya, Hamdani Wiryana itu ya. Dia kawannya Pak Akbar Tanjung ya, jadi memang dekat di Partai Golkar kayak gitu ya, dan juga dekat sama Pak Sumantri kayak gitu banyak. Nah, informasi tentang dunia politik dan dunia politik Buddhis juga pada masa itu kan rame banget tuh ya,
majelis-majelis seperti kayak begitu berdiri kayak begitu ya. Setelah Walubi 78 apa 79 berdiri terus pergerakan kan. Nah, kita jadi Kerajaan Dalam 16 itu ada dari daerah, ada teman-teman juga datang di situ. Pak Coming kumpul di situ dan Pak Coming juga bawa temannya juga. Jadi lingkaran kecil di dalam mendiskusikan tentang perkembangan agama Buddha. Dan satu hal yang sangat penting dari pemikiran tentang dari Pak Kris ini dan juga menular ke kita adalah ya itulah satu Buddha itu atau satu Dharma itu, bahwa kita itu enggak hanya memegang satu ajaran dari sekte tertentu ya. Apa yang udah ada dalam sejarah perkembangan agama Buddha itulah warisan kita. Mau yang fundamental Theravada misalnya kan berkembang menjadi Mahayana atau tumbuh menjadi Vajrayana Tibet atau berkembang juga di Indonesia, kita kan pewaris. Ya, pewaris Buddha Dharma dan juga perkembangan Buddha di dalam sejarah dunia. Itu satu yang saya dapat poin dari situ. Coba kalau misalnya kita bayangkan kita dari kecil udah ada di salah satu aliran misalnya kan susah merubahnya. Ya. Tapi ini enggak gitu. Kita langsung masuk di dalam kelompok ya katakanlah Buddha Dharma inklusif kayak begitu. Satu. Yang kedua, dari diskusi-diskusi malam itu biasanya malam itu. Sampai Pak Kris suka pulangnya habis praktek dia nggak pulang gitu kan. Aplikatifnya itu udah maju banget itu sebenarnya. Iya, bahkan pemikiran itu udah maju, bahkan sekarang kok nggak ada kayak begitu kan. Kita kembali ke doktrin lagi, kita kembali ke aliran lagi, kita kembali ke sekte lagi gitu kan. Pak Jo, kita udah memikirkan yang bagian kedua dari buku itu. Pak Jo, bahkan tulisan-tulisan yang ada di buku Wacana Buddha Dharma itu juga sangat aplikatif di era sekarang ini ya Pak ya. Saya membaca satu hal ya yang saya ingin diskusikan sama Pak Jo tuh tentang gender. Pak Jo kan juga dosen program kajian gender pasca sarjana Universitas Indonesia kan ya? Ya. Ya, ada satu bagian dari buku ini yang bercerita tentang saya bacain ya Pak Jo ya, karena ini cukup panjang. Jadi Ananda pernah bertanya kepada Buddha mengenai perempuan yang tidak mendapat kedudukan di pengadilan, tidak terangkat dalam bisnis dan tidak berhasil dengan apa yang diperbuatnya. Jadi Ananda bertanya apa karena mereka itu perempuan, jadi begitu banyak kegagalan mereka alamin gitu. Dan Buddha menjelaskan bahwa kegagalan pada perempuan itu terjadi karena ia tidak terkendali, bersifat iri atau pencemburu, serakah, dan kurang bijaksana. Dan ini ada referensinya di Dhammapada. Terus tentunya tidak akan ada masalah bagi perempuan untuk memiliki kedudukan yang baik dan memegang peran yang penting di tengah masyarakat sepanjang watak dan akhlaknya tidak tercela. Yang saya kagumin dari Pak Kris itu, beliau itu bisa mencari quote yang relevan dengan pesan yang ingin disampaikan Pak Jo. Menurut Pak Jo bagaimana tentang quote ini? Iya, sebenarnya kalau ada catatan juga ya, kalau persoalan tentang itu ya, Buddhis itu kalau banyak bikin kan misoginis ya. Misoginis itu dalam pandangan dia itu perempuan itu pengganggu gitu loh. Ya, benci perempuan. Kenapa? Karena pelatihan dia ini. Pelatihan asketisme dia. Yang mau menetralisir soal seksualitas kayak gitu kan. Makanya kan dia hidup celibate kayak begitu kan. Itu bisa kebalikannya, malah perempuan jadi obsesif dia selama sepanjang hidup dia. Nah, ini timbullah paham diskriminatif di situ. Ya, saya sih lebih senang Buddha menjawab. Ananda berkata, apakah dia nggak bisa mencapai pencerahan? Bisa. Artinya, semua kualitas-kualitas kebudahan itu kan ada di perempuan. Saya lebih senang yang
quote yang seperti kayak gitu suka ada. Satu, kalau soal penerjemahan itu kan kitab suci juga pembentukan ayat-ayat ini juga terjadi setelah Sang Buddha wafat gitu kan ya. Nilai-nilai patriarki dari Brahmanisme dan juga yang tadi misoginis dari kaum pertapa menyusup kembali. Nah, itulah di sini kita kritis seperti kayak gitu. Nah, untuk hal ini sebenarnya saya masih banyak mau berdebat dengan Pak Kris. Persoalan yang gender seperti ini. Ya. Masih banyak mau berdebat sama dia. Tapi Bu Jenti jangan 18 bab ya. 9 bab di antaranya gender. Gender itu nggak ada satu bab tersendiri di situ saya kira. Ya, dia ada di bagian rumah tangga atau di bagian apa. Nggak tersendiri gitu kan. Kalau saya langsung bikin buku tersendiri ya. Nah, itu sebenarnya masih bisa dieksplorasi gitu. Makanya saya kehilangan lawan debat, Pak Kris juga kehilangan juga mungkin gitu kan ya. Mungkin nggak sempat waktu gitu kan ya. Nah, ini baru permulaan loh 18 bab itu atau 9 bab yang aplikatif kalau bagi saya kan ya. Makanya sayang sekali kalau ini nggak ada yang meneruskan. Contoh kata gini ya. Sekarang saya rame 3 tahun terakhir ini undangan-undangan berbicara tentang LGBT. Isunya itu bukannya feminisme lagi sekarang. Feminisme itu udah biasa sekarang. Yang sekarang lagi rame itu LGBT. Yang sekarang juga masih banyak belum bisa diterima oleh kalangan agama-agama lain gitu kan ya. Kalau feminisme kan udah bisa diperbincangkan. Nah, jadi di balik 9 topik itu kita bisa tarik lagi lebih detail lagi topik-topik berikutnya. Luar biasa ini yang diletakkan Pak Kris. Tapi siapa yang mau menggali ini gitu loh? Ya saya sendiri udah di ujung juga sama juga kayak begitu kan. Terakhir satu lagi misalnya soal ekonomi dan ekologi itu bagian dari hidup rumah tangga kan. Kalau ekologi kan rumah tangga alam gitu kan. Istilahnya kan oikos juga sama ekonomi dan itu penggabungan yang sangat baik gitu. Saya mengusulkan ke STAB, saya tuh pernah nulis di jurnal kalau untuk pembentukan prodi STAB, ekonomi dan ekologi, entah bahasanya apa. Sekarang bayangkan misalnya pertumbuhan ekonomi kita yang sekarang merusak lingkungan alam. Pak, sekarang perubahan iklim, Joe Biden aja baru bicara, Joe Biden saja sudah mengingatkan itu. Ya, tentang Jakarta akan kebanjiran karena eksploitasi alam terlalu keras. Karena kenapa terjadi eksploitasi alam? Karena ekonomi, kapitalisme, pertumbuhan. Kalau dikaitkan dengan ekologi, itulah yang bisa kita katakan Buddhist economic gitu kan, karena kita bagian yang tak terpisahkan dari alam semesta, termasuk di dalam mata pencaharian. Itu ide yang bagus itu, saya setuju itu ekonomi dengan dengan ekologi juga menarik ya. Nah, tetapi Bu Jenti, 1 tahun terakhir ini, saya kerjasama dengan LSM yang ada di Korea, suruh menulis tentang ekologi. Bukan masalah ekologi dalam skop besar sekarang. Tapi udah climate change, udah pemanasan global. Jadi bilang misalnya, bagaimana Buddhism dengan pemanasan global? Nah, ketika kita menulis pemanasan global, dikasih 9 item lagi, 9 topik lagi, matanglah kita gitu kan. Ada keanekaragaman hayati, ada apa lagi itu ya, 6 topik atau gitu ya, yang jadi khotbah. Nah, jadi 8 bab yang di buku Buddha Dharma Wacana itu baru peletak sebenarnya. Masa kita diamkan gitu loh. Saya cari anak-anak yang mau gitu. Dan isu sekarang sudah berkembang lagi. Ekologi sudah ada climate change, gender juga sudah ada LGBT, dan mungkin juga yang lain-lain juga, pendidikan juga lebih lagi yang bagus itu lagi itu gaya hidup. Ada 1 bab tentang gaya hidup. Itu mata kuliah yang sangat interesan itu kan kalau di filsafat gitu kan ya, tentang multicultural, tentang gaya hidup hedonis, gaya hidup konsumerisme dan segala macam itu udah. Itu kalau itu bisa kita kaitkan dengan Buddhism, itu jadi sumber ide yang mengalir terus, nggak ada habis-habisnya. Dan para penceramah dan para sarjana nggak bicara secara doktrin, ya, dan benar-benar aplikatif. Bahkan tren ke depan tantangan agama-agama itu yang namanya sekarang teologi publik gitu kan ya. Jadi teologi publik itu artinya apa? Ya bagaimana agama bisa menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini, publik ini, pandemi misalnya, climate change kayak gitu kan. Dari dasar
yang bersumber dari keyakinan kita. Nah, itu yang bab 9 bab yang awal itu yang menjadi sumber dari Buddhism kita yang yang dibawakan oleh yang dijelaskan sama Pak Kris di dalam bukunya itu. Bab 1 sampai bab 9 ya. Bab 1 sampai bab 10, bab 6-nya saya keluarkan. Jadi bagian kedua kalau dalam analisa saya terhadap buku Pak Kris. Dan satu hal lagi ya, Ibu Jenti, dia membahas doktrin atau membahas ajaran Buddha itu selalu dikaitkan lagi dengan teori yang berhubungan dengan itu. Iya, saya pinter sekali mencari quote yang relevan ya, Pak Ju, ya. Mencari quote-nya dan mencari teorinya. Ya, kadang saya masih ingat ya, ketika satu hari saya pernah ada satu isu yang, karena kita kerjasama di yayasan Pak Jo, jadi di sekolah Triratna itu Pak Kris ketua yayasan, saya sekretaris yayasan. Jadi kita pernah ada satu isu di sekolah yang kita mau selesaikan dengan tulisan. Terus saya tanya, Pak Kris, ada nggak ya di Tripitaka yang relevan dengan isu ini gitu ya? Dia bilang, tunggu saya cari dulu. Nggak berapa lama ya, berapa hari kemudian dia bisa WA saya ngambil quote yang ini. Saya pikir, aduh, kalau ada Pak Kris tuh gampang banget gitu. Kita perlu apa, kita tinggal tanya, Pak Kris bisa jawab semuanya. Jadi saya cukup kehilangan tentang itu. Tapi tentang ekonomi sama ekologi, Pak Jo, ini kan di bab 15 ya, ekonomi dan ekologi. Pak Jo bilang yang ditulis sama Pak Kris itu masih relevan dengan yang terjadi saat ini. Terus kemudian saya cek nih, cetakan pertama 2003, berarti ini udah 18 tahun yang lalu loh, Pak. Iya, 2003. Iya. Iya. Udah sekarang, 18 tahun lalu loh. Jadi cara berpikirnya Pak Kris melampaui zamannya ya, Pak Jo ya. Iya. Ya, masalah ekologi sih sebenarnya udah ada ya, sejak tahun 80 juga ada waktu Pak Menteri Emil Salim gitu kan. Makanya kan tadi saya katakan isu ekologi sekarang udah berkembang lagi gitu loh. Ada tadi kayak bilang kan perubahan iklim, pemanasan global, kayak keanekaragaman hayati, mitigasi bencana. Sekarang bencana di mana-mana ini kan. Tantangan dunia sekarang kan tantangan kita hidup di dunia ini. Taruhlah pandemi, kita dipersatukan oleh pandemi. Sama juga dipersatukan oleh Zoom. Disatukan sama teknologi kan. Nah, Wacana ini kalau dilanjutkan berapa nih halamannya Pak Jo? Ini yang ini aja 646 halaman ini, buku ini. Nggak bisa kelihatan. Iya. 646 halaman nih. Kalau dilanjutkan bisa jauh lebih tebal lagi ya. Ya itulah makanya ya. Saya cenderung ya ini intelektual itu kan memang sepi ya, tidak populer. Iya. Tapi harus dijaga, harus dirawat. Karena itu nanti jadi mata air subur ya untuk generasi ke depan mengembangkan ide-idenya. Isu ekologi kan masih dikembangkan lagi. Isu ekonomi sekarang juga berkembang lagi gitu ya. Belum lagi zaman digital seperti ini kan. Siapa yang mau mengkaji ini? Ya, Buddhism yang cerdas. Buddhism kontekstual. Kalau Bante Wimala bilang Budayana apa? Buddhism kontekstual. Nah, udah ada. Pemikirnya udah ada. Peletaknya udah ada. Saya tuh rindu anak-anak yang mau mengkaji ini. Dan saya bilang ke STAB, ini buku dipakai. Padahal kan tujuannya Pak Kris untuk perguruan tinggi umum kan. Ini di STAB. Ini bisa jadi 2 mata kuliah kalau menurut saya seperti itu kan. Kalau ini nggak digunakan, kamu sama juga itu membunuh kreativitas yang sudah diletakkan oleh orang besar, saya bilang. Bahkan ini buku menjadi peletak dasar untuk berkembang lebih lanjut. Taruh kata lah misalnya, saya nulis buku Buddha Dharma dan Seksualitas kan, itu kan dipretelin lagi kan tentang isu-isu seksualitas itu kan. Nah, kalau di buku Pak Kris kan nggak langsung ke seksualitas itu, mungkin ada di bagian rumah tangga kayak begitu kan. Saya berani mempretelin lagi itu. Ya itu karena buku pertama yang saya terbitkan untuk menarik perhatian aja di Gramedia kayak gitu. Politik penerbitan itu sebenarnya. Baru bikin yang lain-lain seperti kayak gitu. Ya bikin judul-judul yang kontekstual juga seperti itu. Pak Jo, nah, dari sekian bab yang kita udah bahas nih, bab mana nih yang paling berkesan bagi Pak Jo? Kalau yang bagian pertama tuh ya 9 bab bagian pertama lah, kalau kata lah seperti gitu yang doktrin gitu ya, yang teoritis kayak gitu, itu bab kedua, fenomena sikap keagamaan. Kenapa? Dia nggak panjang lebar di situ.
Karena satu bab itu kalau bagi saya, ya ini cuma sebenarnya ini cuma isunya aja. Tapi dia nggak pernah mengulas dalam itu yang saya bikin greget gitu loh. Itu bisa ditarik, Dok, ayo kita kerjasama, kita bikin satu buku sendiri aja tuh, satu bab itu. Kenapa? Itu bicara tentang spiritualitas, bicara tentang religiositas, lanjut ke bicara tentang mitos. Kenapa agama kita itu mandek gitu loh? Buddha tuh nggak begitu. Buddha itu fleksibel, termasuk terhadap ajarannya. Ya. Nah, dia mandek karena nggak ada pemikirnya. Andai kata sudah ada pemikir ya, seringkali kalau dalam sejarah perkembangan pemikiran agama Buddha, kemudian di apa itu namanya itu ya, kalau menurut saya tuh bukan dipatenkan. Ya ini lo gue terima lo gitu loh. Jadi kita ngikutin dia. Kalau kata misalnya Daisaku Ikeda, itu orang cerdas. Tapi ketika dia sudah merumuskan filosofi Buddhismenya gaya dia, kemudian kan dibikin majelis gitu kan. Dibikin pengikut kan. Mati udah itu ajaran. Jadi yang ada ajaran Daisaku Ikeda aja. Padahal maksudnya Ikeda itu ini pemikiran saya dikembangkan lagi. Nah itu filsafat. Kalau kita kalau kita agama nih ya, keyakinan kan. Buddha bilang kan jangan keyakinan buta. Keyakinan yang mengerti artinya kita mempertanyakan lagi keyakinan kita. Kita mempertanyakan lagi ajaran Buddha kita. Kan Buddha juga maunya begitu. Jadi ajaran itu jadi bisa berkembang terus. Nah, masuk ke bagian kedua. Jadi sumbernya di bagian pertama itu. Itu menarik itu kalau dikembangkan masalah spiritualitas, masalah religiositas, bahwa agama bukan sekedar formalitas gitu kan ya. Dengan kode-kode tertentu. Jadi yang penting itu adalah spiritnya itu kan. Spiritualitasnya, jiwa Buddhisme itu apa sih? Esensi Buddhisme itu apa sih? Nah, kalau itu kita dapat cuma dua hal, kalau menurut saya kan, wisdom dan compassion, ya. Kalau wisdom, compassion aja itu diketemukan oleh Mahayana, tapi kan zaman terus berjalan. Roda Dharma, Sang Buddha mengibaratkan dia mengajar waktu pertama kali, mengibaratkannya kan dengan roda. Kenapa nggak pohon bodi? Roda itu kan benda buatan manusia. Bahannya dari alam. Dan berputar. Dhamma caka. Caka, caku. Caku itu kan visi ke depan kan. Jadi Buddha itu memutar roda Dharma untuk ke depan. Di depan ada apa? Ya ada 9 problem yang dibikin oleh Pak Kris. Kalau kita bisa tambahkan lagi mungkin banyak. Tambah problem lagi. Bagaimana menjawab itu? Kalau enggak dia nggak berputar roda Dharma. Nah kalau nggak berputar jadilah agama yang statik gitu loh. Ya. Nah bagian kedua itu mengajarkan supaya serada kita itu terbuka. Kita belajar Buddhism yang terbuka lah kalau di agama juga. Nggak takut dikritik. Ya. Kan kalau dogmatis selalu keyakinan kita jadi takut dikritik gitu kan. Buddhism nggak begitu. Ada segitiga yang saya selalu memikirkan terus ya. Buddhism itu agama, filosofi, apa ilmu pengetahuan? Ya, kalau kita bicara tentang dimensi ilmu, Buddhism itu sesuai selaras ilmu. Iya, kita tahu tapi apa kita harus berhenti di situ? Kan enggak kan? Ya kita harus telusuri itu. Apa itu ilmu pengetahuan? Apa itu metode ilmiah? Supaya kita bisa benar-benar mengangkat Buddhisme memang selaras atau cocok dengan ilmu pengetahuan. Tapi kan itu jadi slogan. Kita berhenti di situ. Einstein juga bilang kayak begitu, agama masa depan adalah Buddhisme. Lalu kita bangga gitu. Itu kan kebanggaan semu. Harusnya kita mengeksplorasi yang terjadi seperti Einstein juga dong kayak begitu kan. Jangan mengidolakan lah. Buddha juga nggak perlu diidolakan lah. Iya. Buddha kill him, ya. Supaya tidak ada kultus individu ya Pak Jo ya. Iya, saya sama Pak Kris itu musuhan terus. Jadi saya mengambil jarak, bersahabat tuh, tentunya bersahabat terus. Setiap karya dia selalu kirim ke saya juga kirim ke dia. Kadang-kadang saya hilang kayak begitu. Iya, hilang untuk bisa mengambil jarak lagi. Saya kira belum ada lawan yang berpikir secara komprehensif ya. Ya, Buddhis inklusif dan Buddhis aplikatif seperti kayak begitu. Nah,
ini karya kalau menurut saya literasi sekarang jadi legasi dia kan ya. Iya. Ya jadi ingat Pramudia Anantatur aja gitu kan, orang harus menulis gitu kan ya. Sepintar-pintarnya kamu kalau kamu nggak meninggalkan karya ya lenyap dalam sejarah. Kalau kita ingat dan Pak Kris nggak lenyap dalam sejarah. Tubuh fisik dia yang akhir-akhir kehidupannya sering ketemu juga sama saya. Iya, dia juga datang ke perkawinan anak saya dan menggenggam erat tangan saya gitu ya, saya juga kaget gitu ya. Yang sebelum meninggal gitu kan. Tapi semangat dia gitu kan ya, spiritualitas itu terus panjang. Dan itu ada di buku itu. Di Buddha Dharma Wacana. Jadi ini legasi yang menurut saya untuk kalangan kita ya, komunitas Buddhis kita Indonesia lah nasional. Sungguh peletak dasar yang sangat bagus, sangat luar biasa sekali. Dan ya sekarang tinggal tergantung kita menerima warisan ini. Ya, apa kita diamkan? Ya, kalau di STAB ya saya teriak seperti kayak begitu ya, tapi juga nggak ada yang menyambut gitu kan. Jangan-jangan memang pemikirannya masih belum sampai ke kayak Pak Kris tahun 80. Padahal sekarang udah 2021, udah 40 tahun. Malah makin ketinggalan. Jadi saya senang sekali kalau Ibu Jenti itu mengangkat membicarakan tentang buku ini, menyenggol tentang buku ini gitu kan ya. Dan saya harap juga cetakan lagi itu bukan sekedar cetak. Ini nih kan penyakitnya di Buddhis itu kayak begitu kan. Kayak kitab suci aja dicetak tapi nggak dibaca, setelah itu nggak dikaji, nggak dipelajari seperti kayak gitu kan. Tapi ini karya yang memang untuk dikaji, karya yang untuk dipelajari dan karya yang inspiratif gitu loh. Ya mungkin mesti ada lembaga pengkajian yang bukannya idol ke Pak Kris, bukan, tapi bukannya idol juga pada ajaran, bukan, tapi ini peletak untuk supaya kita bisa menghadapi tantangan ke depan dengan bersumber dari ini. Karena tantangan ke depan kan masih banyak nih. Ekologi aja tadi udah berapa item gitu kan ya. Belum iptek, belum anak milenial segala macam itu. Itu maksud saya. Dan satu lagi Ibu Jenti, andai kata ini masuk nih buku ini ke STAB, dan di STAB memang mahasiswanya itu curiosity, apa benar-benar mau mendambakan kebenaran, mencari kebenaran dalam Buddhism gitu kan ya. Bukan sekedar ijazah, bukan sekedar jabatan, bukan sekedar kemapanan. Buddhism itu bukan kemapanan, dia fleksibilitas. Ketika kita mapan, matilah kita sudah. Selesai kita jadi Buddhis. Gitu. Itu kaya sekali nih Pak Kris dengan ide-idenya gini, ya. Anti kemapanan dalam ide gitu ya. Jadi berkembang terus gitu, mengalir terus. Andai kata ini terjadi buku ini tahun 2003 ya. Sekarang udah 20, taruhlah 10-15 tahun ini buku udah dipelajari. Saya yakin kalau kita ketemu mahasiswa yang curiosity itu, prasna dan compassion, esensi Buddhism itu, dan compassion bukan hanya di mulut, compassion itu menjadi aktivis kemanusiaan. Dan saya yakin di tengah pandemi seperti ini, kita akan muncul aktivis-aktivis kemanusiaan dengan ide-ide briliannya. Tapi sekarang nggak ada. Kalau aktivis sosial kemanusiaan, bentuk-bentuknya itu lagi gitu loh, nggak kreatif. Coba kalau kita lihat Kik Endi kemarin, anak-anak muda yang menanggapi situasi pandemi dengan ide-ide yang brilian gitu kan. Misalnya berbagi hasil kayak gitu ya. Cerdas-cerdas semua. Upaya kausalia itu compassion. Compassion upaya kausalia. Cerdas mengungkap prasna, wisdom. Cerdas mengungkap ungkapan prasna, compassion. Jadi compassionnya juga cerdas dengan situasi sekarang ini. Apalagi mahasiswa, saya bilang tadi katakan kan, Pak Kris nulis untuk mahasiswa umum. Mahasiswa kedokteran dia berupaya kausalia dengan ilmunya, mewujudkan compassionnya. Mahasiswa ekonomi berupaya kausalia dengan keilmuan ekonominya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, bukan sekedar untuk kemapanan. Dan misalnya juga di situ ada tanggung jawab kemanusiaan apa sosial, kalau nggak salah satu bab tentang etika yang agak berbau etos ya, berbau sosial. Nah itu juga bisa berkembang munculnya aktivis-aktivis kemanusiaan seperti aktivis gender. Saya tanya sekarang kalau ditelepon, bukan Pak Jo, bukannya teori ya, bukannya dogma. Saya udah tahu dari buku Pak Jo. Saya perlu aktivis. Kekerasan anak, pelecehan seksual, ataupun apa segala macam. Gimana?
Kemarin juga dari Korea juga sama LSM Korea tentang lingkungan itu. Saya perlu aktivis lingkungan. Ya, daripada kagak ada, saya sebutin aja kita menanam pohon bodi di Jalan Daan Mogot. Itu kan ya. Tapi benar-benar aktivis. Kalau udah agama-agama lain, udah biasa. Pastor-pastor yang punya proyek sosial lingkungan seperti itu udah biasa. Tapi yang ada kita cuma seremonial. Kalau Waisak nanam pohon bodi, tuh Buddhis lingkungan, bukan itu. Convention itu kalau kata Sulaksi Waraksa, the power, kekuatan nyata di masyarakat. Nah, ini udah dasarnya udah diletakkan sama Pak Kris. Ini generasi yang kita nih, atau generasi yang di bawah saya mau menggali. Sayang sekali ini. Kalau ya Ibu Jenti bagus banget ini malam ini bisa mengangkat Pak Kris, tapi setelah itu gitu ya, ada lembaga kajian yang untuk yang sesuai dengan tema-tema Pak Kris ini. Kalau saya secara pribadi memang sudah menginstitusionalkan pribadi saya dengan tema Buddha Dharma kontekstual kayak begitu, tapi kan pribadi gitu kan. Dan sekarang saya juga mendapat kritik gitu dari kalangan lain kayak begitu. Praksisnya mana? Praksisnya mana gitu kan. Enggak, iya memang Buddhis bagus, cinta kasih bagus, compassion bagus, tapi karya sosial kemanusiaan yang kreatif loh, yang muncul ide-ide baru. Kalau kita belajar, kalau soal kayak gitu kita dengerin Kek Andy lah. Kek Andy suka benih baik itu suka memunculkan ide-ide yang kreatif di dalam berbuat kebaikan dan kemanusiaan. Nah itu Buddhism. Nggak perlu kita ngomong Buddhism. Iya. Baik, Pak Jo. Sebelum kita lanjut lagi, saya ada beberapa pengumuman untuk sahabat Karania ya. Jadi untuk acara malam ini yang berbeda dengan acara Karania Wisdom kita sebelumnya, buku Wacana Buddha Dharma ini tidak dijual. Ya, buku ini dibagikan secara gratis. Tapi saat ini stok yang ada di Karania itu sudah menipis. Kita baru dapat hibah buku 20.000 buku, dan itu udah tinggal sedikit stoknya, jadi kalian mau beli juga nggak bisa gitu loh. Tapi kita ada satu acara khusus untuk malam ini bagi yang mendengarkan acara ini dan mendengarkan penjelasan Pak Jo Priyastana tentang buku ini, maupun bagi yang sudah memiliki buku ini, kita undang untuk memberikan komen di poster acara ini di Instagram Penerbit Karania, ya. Tuliskan komen Anda, pesan dan kesan tentang buku ini di kolom komen poster acara malam ini yang ada foto buku Wacana Buddha Dharma, dan 10 komen terbaik akan mendapatkan buku ini. Nanti kami akan hubungin IG Penerbit Karania. Ya, jangan lupa segera tulis kalau bisa sekarang. Begitu acara berakhir langsung tulis. IG Penerbit Karania. Oke, terus ikuti acara Karania Wisdom ya setiap Rabu malam jam 8. Jo, karena keterbatasan waktu, kita udah mau di penghujung acara nih. Pak Jo bisa memberikan pesan dan kesan kepada sahabat Karania? Ya, ke sahabat Karania kan itu pecinta buku ya, pembaca buku ya. Iya. Dan bukan masih ada ya, masih bertahan dan kalau perlu berkembang terus, dan itu sungguh luar biasa di tengah zaman orang yang tidak baca buku sekarang. Tantangannya luar biasa ini Karania ini ya. Tapi memelihara fans itu sangat penting. Tadi saya katakan ya, buku saya juga ada tuh tadi baca di Kompas kayak gitu ya. Saya senang juga tuh anak-anak muda meskipun di zaman digital gini dia tetap baca koran, tetap merindukan Kompas kayak begitu kan ya. Kepada sahabat Karania dan juga umat Buddha yang lain yang ada gitu kan ya. Meskipun kita mudah mendapat PDF, mendapat kata-kata bijak yang selalu bertebaran di Facebook, di WA kayak gitu ya. Tapi saya ingatkan, membaca itu adalah memutar mesin saraf-saraf kita. Apalagi membaca buku Dharma ya. Apalagi membaca buku Dharma yang memang
katakanlah nih Buddha Dharma Wacana ya. Pak Kris itu kan menggabungkan ya antara doktrin dan persoalan nyata gitu kan. Iya. Di kepala kita kan udah bermain dua saraf apa yang ahli saraf yang tahu gitu kan. Dan kalau kita cerdas kita bisa berpikir secara dialektis. Iya. Dan itu baca buku. Saya nggak tahu kalau baca PDF. Saya belum mengambil. Ada buku ada di PDF gitu ya. Tapi belum terjadi kalau di PDF gitu ya. Karena sebentar lagi keluar lagi tuh info-info lain kayak gitu kan. Tapi kalau baca buku tebal 600 halaman, kita bawa di tenjo, di saung saya, di bawah pohon, 6 hari dibaca. Nah, itu kan meditatif yang luar biasa. Nggak diganggu HP, nggak diganggu WA, nggak diganggu apa gitu kan. Jadi teruslah Mitra Karania itu ya. Kalau perlu jangan ketinggalan semua buku Karania itu. Dari awal sampai penerbitan terakhir udah berapa ratus judul itu ya. Dan saya sih memang berambisi juga Bu Jenti mengumpulkan buku Karania dari awal sampai akhir. Karena waktu awal-awal terbit Karania saya dapat duit 100.000 tahun 80-an saya belikan buku Karania waktu ngajar itu. Dari kepala sekolah dikasih duit 100.000, kamu beli aja buku Buddhis apa aja. Saya beli buku yang Zen, buku apa itu yang awal-awal kayak begitu kan. Nggak tahu buku di mana. Dan saya rindu itu melihat buku Karania dari jilid awal, dari penerbitan awal sampai penerbitan akhir. Saya takut zaman digital itu orang kagak tahu lagi. Jangan-jangan ada di tukang loa, ada di mana, tiba-tiba ada di apa itu sekarang dagang buku daring kayak begitu kan ya, yang tadinya koleksi orang dijual buku kita. Ya aduh. Ya, jadi dokumentasi lah seperti kayak gitu. Dan untuk Mitra Karania saya harapkan juga reader yang aktif ya, pembaca yang aktif. Mitra Karania juga harus tahu. Saya pernah bekerja di Pondok Pres dengan Imam Waluyo, dan itu dari Ciputat itu Kebayoran Lama itu pulang ke kerajinan ke Pak Kris. Jadi reader. Sebelum buku yang diterbitkan itu ada reader. Dibaca dulu. Apakah buku ini layak diterbitkan apa tidak? Apalagi buku-buku luar negeri itu kan ya. Nah, saya kasih tahu kepada Mitra Karania, begitu proses cetak itu panjang, proses penerbitan itu panjang. Apalagi Karania itu banyak naskah-naskah dari luar gitu kan ya. Bagaimana menegosiasikannya, bagaimana ininya, atau mungkin kalau perlu juga ada pembacanya terlebih dahulu sebelum itu diterbitkan ya, sebelum itu diputuskan untuk terbit, belum editingnya, belum terjemahannya. Cobalah baca buku itu. Kalau mungkin susah membaca, mari kita baca bersama. Ya, kegiatan seperti ini kan sebenarnya juga mengapresiasi buku yang diterbitkan dan juga memberi rangsangan kepada Mitra Karania juga untuk membaca gitu ya. Dengan memperkenalkan yang tadi saya sebutkan tentang buku Buddha Dharma Wacana. Klub buku, perbincangan buku, dan tadi mungkin lebih jauh lagi kalau pemikiran Pak Kris. Ya, pengkajian terhadap Buddha Dharma Wacana yang berkembang terus itu. Ada kelompok-kelompok pengkajian seperti kayak gitu. Ya, studi kita ya. Ini kelompok pengkajian seperti kayak gitu. Kalau untuk buku Pak Kris, ya sayang sekali dari seorang yang sudah mencurahkan kecerdasannya. Dan kadang-kadang suka saya Pak Kris, kenapa kamu meninggal sih kayak gitu kan ya. Kadang-kadang bukannya marah tapi ini ya. Kamu terlalu ya karena obsesifnya itu. Kehilangan. Obsesif ingin memajukan Buddha Dharma. Iya. Jadi ketarik gitu tenaganya lebih keras gitu untuk membuat buku tebal kayak begitu. Terus kurang olahraga kali. Olahraga. Karena saya berpikir begitu ke Pak Kris itu. Pak Jo, saya ingin berbagi pesan dari almarhum Pak Kris kepada kami waktu kami menjenguk beliau beberapa hari sebelum beliau meninggalkan kita. Beliau bilang, jangan berhenti berjuang, katanya begitu. Ya, itu juga ini katakan Buddha kepada siswanya. Apa madeta sampadeta. Ya, apa madeta sampadeta. Buddha meletakkan dharmanya untuk para siswanya, jangan berhenti berjuang, berlatih, mencapai pencerahan. Pak Kris juga begitu, sudah meletakkan karya Dharma Wacana. Ini kan generasi kita ya, karena kan kita hidup di zaman sekarang.
situasinya juga Indonesia misalnya kan. Dan kita harus mengkaji karya kita sendiri yang sudah dihasilkan oleh karya anak bangsa Pak Krisnanda ini. Ini karya Dharma Wacana. Iya, Bagi anak muda Buddhis milenial, ini bisa jadi kitab sucinya kalau menurut saya. Tanda petik ya. Ya, untuk kita nih berbuddha zaman sekarang, tantangannya apa? Mana inspirasinya? Buddha Dharma Wacana. Ini kan menggabungkan kedua doktrin dan realitas kan, dan problematik kayak begitu kan. Yeah. Kalau kita baca Dhammapada ya itu aja. Yeah. Kalau dikatakan tepat apa enggak tepat lu ininya, tapi ini enggak. Ini bisa ya kalau kitab suci aktivis, bisa kitab suci yang mau berkeyakinan secara cerdas dan terdidik dan kontekstual. Ini saya gunakan kok. Dharma Wacana itu sangat, bagi saya pribadi itu sangat luar biasa bermanfaat. Kalau saya diundang ceramah tentang gender, tentang apa, saya lihat dari Pak Kris. Apalagi soal kutipan dari kitab suci, saya nggak pernah lihat kutip. Ada kitab suci, udah pakai Pak Kris aja, udah pernah langsung dia kutip gitu kan. Meskipun saya kritisi juga kadang-kadang. Ya, ada beberapa catatan saya untuk Pak Kris juga sebenarnya, untuk terjemahan dia juga sebenarnya. Ya, nah itu. Baiklah Pak Jo. Ini karena waktu ya Pak Jo ya, jadi kita harus sudahi dulu perbincangan kita malam ini. Terus juga saya senang sekali mendengar Pak Jo suka membaca buku-buku Karania sebagai apresiasi dari Karania kepada narasumber Karania Wisdom. Jadi Karania akan memberikan membership berupa keanggotaan Karania Book Club kepada narasumber selama 1 tahun, Pak Jo. Ya, terima kasih. Buku nanti akan dikirim ke alamat Pak Jo. Demikian. Terus juga dari saya untuk buku Wacana Buddha Dharma ini komprehensif ya. Jadi menurut saya buku ini mengkritisi bukan kritis ya, men-trigger ya, Jo. Trigger kita punya intelektualitas gitu. Seberapa besar kita memahami Buddha Dharma itu gitu. Ya, apakah kita cuman membaca Dhammapada terus menghafal, atau kita dari Dhammapada yang kita baca itu terus kita mencoba menarik benang merahnya di kehidupan kita tuh sebenarnya apa sih gitu. Dan referensi-referensi yang ada di buku ini juga saya melihat setiap wacana yang dikemukakan oleh Pak Kris di buku ini selalu ditarik. Oh, referensinya di dalam Tipitaka itu apa gitu. Itu yang saya suka dari buku ini. Akhir kata, bagi sahabat Karania yang menginginkan buku-buku Karania yang lain bisa browsing di www.karania.com atau menghubungi WA yang ada di virtual background saya, atau juga ke Tokopedia atau Shopee. Buku-buku Karania tersedia di sana. Ya, terima kasih kepada Pak Jo udah bersedia meluangkan waktu memperbincangkan buku ini. Ya, ketika saya diberi tugas untuk mencari narasumber buku ini, yang terpikir oleh saya adalah Pak Jo Priyastana. Itu orang paling tepat saya rasa. Oke, akhir kata, baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Namo Buddhaya. Hidup bahagia. Baik, Namo Buddhaya. Selamat malam. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih Pak Jo.